Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar, sahabat Otong Rosadi. Pagi ini saya berkesempatan silaturahmi ke kantor Kepala Desa Mayangan. Mayangan itu di mana sih? Mayangan itu sebuah desa di ujung utara pesisir pantai utara Jawa Barat. Tepatnya di Kabupaten Subang. Kabupatennya Subang, kecamatannya Legon Kulon, desanya Mayangan. Ini Pak Lurahnya. Assalamualaikum Pak Darto. Waalaikumsalam. Nah, itu Babin Kaptipmasnya dengan Pak siapa? Aibtu Ade Wasniri. Pak Aibtu Ade Wasniri. Adi Wasniri. Pak Ade ini asli dari Sukarja. Pemanukan. Sepalihnya sebagian itu Jawa, bahasanya Jawa. Tapi iya. sepalihnya lagi bahasa Sunda. Bapak yang Sunda atau Jawa nih? Saya Sunda. Yang Sundanya. Nah, ini dengan Babinsanya. Dengan Pak Serda Waryo Hermawan. Pak Serda Waryo. Pak Serda Waryo berasal dari Subang, daerah Kecamatan Cibogo. Nah, kita sedikit wawancara dengan Pak Lurah, atau kami memanggilnya Pak Lurah, atau di sini Pak Darto ya. Pak Darto. Pak Darto dilantik pada tanggal berapa? 3 Januari. 3 Januari 2022. Dan saat itu Desa Mayangan ini sudah kena abrasi. Ya. Luar biasa abrasinya. Robnya hampir langganan. Langganan. Jadi dalam 1 bulan mungkin yang tidak rob itu hanya beberapa hari saja. Beberapa hari. Kami sering kali berkunjung ke sini dan robnya luar biasa. Ada kemudian masyarakat mengasosiasi karena kejadiannya sejak tahun 2006 mulainya 2006. terasanya. Ya, 2006. Ini menghubung-hubungkan, mengkait-kaitkan dengan tsunami di Aceh. Padahal nggak ada kaitannya. Ini adalah alam yang sedang menyapa. Bagaimana Pak Darto melihat ini? Silakan Pak Darto. Ya. Awal alhamdulillah dulu itu dari 2006. Emang itu rob itu selalu nggak surut dulu itu. Sehingga si tumbuhan mangrove mati kerendam. Kan kalau mangrove mah hidupnya harus ada surut si akarnya supaya Tidak hanya tergenang. matahari. Jadi harus ada sinar matahari di waktu-waktu tertentu. Nah, Ini semuanya rob terus. rob terus Ya. sehingga mati total. Terus selain faktor alam juga oleh masyarakat juga. Faktor manusia. Ya, Apa dulu kan- maksudnya tuh? Dulu kan nggak ada gas buat masak, Hmm. sehingga masyarakat itu masak itu pakai kayu bakar. Tidak hanya masyarakat Mayangan, tapi juga Semua. masyarakat di sekitar pantai Ya. utara. Ya. Dia memanfaatkan mangrove itu untuk bahan bakar. Iya, Untuk untuk habis masak lah sehari. untuk masak Habis. itu. Rasanya sekarang. Terasanya di tahun 2006 itu mulainya. Sampai Oke, sekarang. Sampai sekarang. Ya. Berapa hektar itu yang terendam rob terus-menerus setiap hari ini Pak Lurah? Hampir 400 hektar. Hampir 400 hektar di Desa Mayangan Di Desa tergenang Mayangan. Ya, tergenang. oleh rob. Dari berapa ratus hektar? Hampir semua. Hampir semuanya. Hampir semua. Jadi 500-an hektar itu Ya. yang tersisa sedikit saja Sedikit. gitu ya. Paling nyisa antara 100 hektar. 100 hektar. Yang masih ada mangrove-nya. Oke, jadi yang ada mangrove-nya dan yang ditempati jadi tempat tinggal Ya. itu 100 hektar yang tidak kena rob. Sebagian itu kena rob, sebagian besar. 80%-nya rob dan Ya, rob. tergenang Habis. seluruh penduduknya itu. Ya. Oke, nah, jadi bahu-membahulah kemudian masyarakat termasuk Babin Kamtipmas, Ya. Babin Saade itu turut serta ya. Apa yang awal-awal dilakukan oleh Pak Lurah pada masa itu? 2 tahun lalu itu. Kita bersama tokoh masyarakat secara sukarela menanam gitu. Oke. Menanam terus sampai sekarang terus menanam, tapi sekarang itu dibantu oleh banyak perusahaan CSR. Oke. Kemarin juga dari Bio Farma, dari Pertamina, dari PLN, sekarang pun dari mahasiswa banyak, Oke. dari universitas banyak. Oke. Jadi dulu awal-awalnya Pak Lurah dengan tentu saja perangkat desanya dibantu oleh
kalau di desa namanya muspida dulu itu musyawarah pimpinan desa. Ada Pak Lurah, ada Babin Kaptipmas, ada Babin Saade yang terus bergerak begitu. Dia dengan tokoh masyarakat melakukan penanaman. Kemudian muncullah CSR dari berbagai perusahaan dan perguruan tinggi. Ya, betul. Apa saja tuh perguruan tinggi yang sudah mulai masuk? ITB sudah, Unpas. Unpas juga sudah. Terus Belum. Unhan sudah mulai penjajakan. UGM sedang mulai juga ya paling tidak. UPI sering. UPI Universitas Pendidikan Selama ini ada. Indonesia. Pokoknya Ini yang plakat-plakatnya ada ini mereka sudah ke sini nih. Oke, sudah banyak tuh. Ini banyak. Jadi dilihat dari plakat-plakatnya sudah nih, Pak Lurah. ITB. Oh, ITB sudah. Ya. Kemudian itu Universitas Putra kalau itu tuh UPI. UPI juga sudah. Jadi UGM sekarang sedang mulai ya. Sedang mulai. Oke, bagaimana kemudian Mayangan ini dikenali ya oleh masyarakat, oleh kita menyebutnya sekarang pentahelik, Pak. Ya. Oh, pentahelik itu ada 5 unsur yang bahu membahu membangun negara ya, membangun masyarakat. Unsur yang pertama itu adalah unsur pemerintah. Pemerintahnya tentu pemerintah desa, kecamatan, dan Kabupaten Subang. Kemudian ada unsur perguruan tinggi, sudah mulai itu nampak. Peran-peran ITB, kemudian juga UPI, ada lalu kampus-kampus lain nanti menyusul. Kemudian setelah itu dunia usaha, sudah mulai ya. Ada Bio Farma, kemudian ada apa lagi itu perusahaan dunia usaha itu? Sekarang itu dari Hotel Marriott Jakarta. Hari ini Marriott datang tuh, mobilnya datang ke sini. Terus bulan kemarin dari Michelin. Michelin Indonesia juga Jakarta. Oke. Bulan kemarin itu. Oke. Dan sahabat pembelajar, sahabat Tongo Rosadi, 2 tahun ini ada yang terasa karena yang ditanam 2 tahun yang lalu tumbuh sekarang sudah sekitar 130-40 sampai 2 meteran. Ukur 2 meter sudah mulai bisa menahan abrasi. Sudah terasa dampaknya. Dan itu baru 40 hektar saja. 40 hektar. Dari target 300 hektar yang harus dilakukan reboisasi. Pak Lurah, apalagi harapan Pak Lurah ini untuk masyarakat seluruhnya? Ya mohon dibantu Oke. untuk yang 300 hektarnya itu dipercepat untuk Oke. penanaman. Jadi yang dirasa sekarang itu dari 380 hektar yang baru ditanam 40 hektar itu abrasi di Desa Mayangan itu enggak parah gitu. Tidak meluas. Sedikit tertahan atau banyak yang tertahan ya, mulai banyak tertahan. Jadi saya amati itu utuh, si daratan itu utuh. si daratan dalam 2 bulan atau berapa bulan terakhir utuh itu? Ya dari hampir tahun 2023. Tahun Mulai. 2023 sudah Ya, mulai mulai utuh utuh lagi ya, lagi. agak Ya, tertahan agak abrasinya. tertahan. Nah, mudah-mudahan jumlah kakak yang 360 360 kakak dengan 1060 jiwa itu bertahan atau paling tidak bertambah ya, supaya makin ramai lagi geliat ekonomi. Karena Mayangan bagi kita orang Pantura itu adalah tempat destinasi wisata setiap pekan ketika long weekend gitu ya. Khususnya Ketika ada Samen, masyarakat Subang. ketika Lebaran, masyarakat Subang itu ke sini. Bahkan dulu kita punya Pondok Bali yang lebih dari 2,8 hektar, mungkin sekarang tinggal berapa ya? Antara 1,5 hektar. Tinggal 1,5 hektar. Mudah-mudahan dengan pola menanam lagi mangrove. Ada lagi nih, saya spill sedikit, beliau tadi bicara. Ada kesadaran yang tumbuh di masyarakat kalau dulu mengambil hutan hasil mangrove untuk kayu bakar. Sekarang untuk mematahkan rantingnya pun tidak berani, tidak mau. Luar biasa. Ya. Gimana bisa tercipta begitu Pak Lurah kira-kira? Ya sebenarnya lama sih konsep pikirannya lama. Jadi kita itu sosialisasi di GOR, sering sosialisasi bagaimana sih pentingnya selain untuk menahan tanah, itu juga sumber ekonomi di desa Mayangan. Harusnya. Itu di akar mangrove itu banyak kepiting sama udang. Jadi semua warga khususnya di desa Mayangan itu ngambil udang sama kepiting itu setiap di bawah-bawah pohon mangrove. Jadi hampir 1 hari itu kayaknya hampir 5 juta. Jadi pendapatan ekonominya di daerah mangrove tersebut. Warga lokal. Dulu. Sekarang mulai lagi. Iya. Sekarang mulai lagi. Nah itu loh. Jadi ada ya
bener slogan dulu ya, cintailah alam. Oke. Niscaya Alam. alam juga mencintai kita. Iya. Itu saya sekarang itu Oh, masyarakat Masya khususnya Allah. Desa Mayang itu dikasih sumber ekonominya itu di situ. Sumber Banyak ekonomi. kepitingnya. Iya. Itulah ketika kita mencintai alam atau hidup selaras dengan alam, maka alam akan mencintai dan memberikan. Kerasa banget itu, kerasa betul, banget. dan akan memberikan keberkahan kepada Iya. kita. Pak Babin, Ya. gimana nih Pak Babin? Betah Alhamdulillah di betah. Mayangan. Sudah berapa lama Pak Babin di Mayangan? Kurang lebih 4 tahun. Pak Babin Saade 4 tahun. Lebih lama dari Pak Lurah ya? Beda 3 hari. Beda Beda tanggal 6. Oh, beliau tanggal 6. Ini tanggal 3. Tanggal 3. Jadi lebih tua Pak 3 Lurah, hari. 3 hari. Jadi ketika Pak Lurah dilantik, Pak Babin belum ada. Belum ada. 3 hari kemudian Pak Baru Babin masuk. saya ke sini. Oh, betah ya di sini ya? Alhamdulillah betah. Jangan-jangan tambah juga Pak Babin di sini. Maksudnya tambah senang, tambah sehat. Apa yang dirasakan? Mancing suka Pak Babin? Kadang-kadang suka juga. Kadang-kadang Masih suka, alhamdulillah. iya. Merasa senang aja di sini dengan warganya. Hmm. Warganya peduli. Oke, warganya Di sini karena peduli. mungkin setiap kita mungkin 1 bulan sekali kita sosialisasi Oke. ke warga dengan apa yang harus kita perbuat dengan alam kita di sini. Oke. Itu kita sosialisasikan dan alhamdulillah warga pun mulai tumbuh tumbuh kesadaran, kesadaran. bahkan merasakan Ya, sekarang merasakan. bagaimana manfaat dari kembalinya mangrove kita tumbuh. ya, Sahabat pembelajar otomotif tadi, ada hal penting ini kita sudah 11 menit. Jarang-jarang kita bikin konten 11 menit. Biasanya cuma 7 menit lah. Insya Allah kita akan kunjung lagi Pak Lurah, tapi nanti tempatnya saya tidak mau di sini. Tempatnya nanti harus di lapangan, langsung di lokasi. Insya Allah. Jadi saya ada libur panjang kan, long weekend karena apa? 2 merah, yang lainnya ditiir lah biasa gitu kan. Karena beberapa kegiatan di kampus memang sudah bisa dilaksanakan. Itu saja dulu, terima kasih Pak Lurah, terima kasih atas bincang-bincang singkatnya ini dengan Pak Darto, kemudian Pak Babin Kaptipnas, Pak Babin Saade yang luar biasa keren. Mudah-mudahan ini kita niatkan untuk keberkahan masyarakat Pantura umumnya dan tentu saja Mayangan dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Dadah.